Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahlis Ahwan MIP selaku dosen mata kuliah magang perpustakaan. Di sini kami dari kelompok magang perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang ingin menyampaikan hasil laporan magang kami melalui PPT. Untuk di dalamnya nanti ada profil perpustakaan, struktur organisasi, koleksi, hingga keunggulan dan juga saran. Mungkin langsung saja saya persilahkan untuk pemateri pertama, yaitu Mbak Nadlifatul Ana untuk menyampaikan profil dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, di sini saya pemateri pertama. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang yang biasa disebut dengan Unimus itu dimulai sejak tahun 1983 bersamaan dengan berdirinya Akademi Keperawatan atau biasa disebut Akper Muhammadiyah Semarang. Nah, pada tahun 2004 perpustakaan berubah menjadi UPT Perpustakaan Unimus, berdiri dari 2 unit dengan 7 orang karyawan. Pertama itu berarti 7 orang karyawan. Pada tahun 2006, kampus baru Unimus di Jalan Kedung Mundu nomor 18 Semarang mulai ditempati dan UPT Perpustakaan berkembang menjadi 3 unit dengan Kedung Mundu sebagai pusatnya. Nah, sekarang Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang itu terdiri dari 4 perpustakaan yang ada di GKB 1, GKB 2, GKB 3 dan Rumah Sakit RSGM. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi perpustakaan. Nah, perpustakaan itu kepala perpustakaannya itu ada Bapak Muhammad Firdaus Haris Nur Seha SHUM. Kemudian ada bidang tata usaha itu ada Bu Putir Prakasita Bawono AMD. Kemudian yang ketiga itu ada bidang layanan teknis, ada Bapak Fatur Rifki Masrohan AMD sebagai koordinator. Kemudian ada anggotanya itu ada Bapak Ahmad Sodikin AMD, ada Ibu Amalia Widya Ningrum SHUM, ada Mbak Lintang Putri Kartiko Aji SHUM, kemudian ada Mbak Maharani AMD SI. Kemudian selanjutnya itu ada bidang layanan pemustaka. Itu koordinatornya itu ada Mbak Bu Vina Melati AMD, kemudian anggotanya itu ada Pak Slamet Dwi Untoro, kemudian ada Bu Nur Yunani, kemudian ada Kintias Setia Ningsih. Sebelumnya terima kasih. Kedua akan menyampaikan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang pertama yaitu koleksi buku. Koleksi buku ini terdiri dari banyak koleksi, ada buku tentang sejarah, ekonomi, manajemen, kemudian metode penelitian kuantitatif, dan kebanyakan di perpustakaan Unimus koleksi bukunya itu terkait tentang masalah kesehatan, seperti contohnya kesehatan gizi, makanan-makanan bergizi, ataupun seperti penelitian-penelitian tentang kesehatan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada koleksi skripsi atau area referensi. Koleksi skripsi ini terdiri dari berbagai fakultas. Ada dari fakultas kesehatan dan juga ekonomi. Kebanyakan skripsi yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang itu merupakan hasil skripsi dari para mahasiswa lulusan keperawatan. Kemudian yang kedua ada jurnal, majalah, dan surat kabar. Nah, surat kabar ini tentunya setiap harinya selalu diperbarui. Jadi untuk urutannya yang paling atas atau yang pertama itu adalah yang paling baru. Kemudian yang kedua adalah hari sebelumnya atau kemarin. Kemudian bawahnya lagi 2 hari sebelumnya, dan yang terakhir yang paling bawah 3 hari sebelumnya. Agar para mahasiswa yang ingin membaca berita-berita terkini melalui secara manual atau tidak online bisa langsung mengambil surat kabar di bagian surat kabar. Kemudian jurnal-jurnal
dan juga majalah tersedia di samping dari surat kabar. Kemudian ada koleksi lain. Koleksi lain ini berupa novel dan juga audio maupun audio visual. Yang pertama novel. Novel ini termasuk dalam koleksi buku, juga dalam koleksi lain. Kemudian ada CD yang berisikan audio tentang sebuah pengetahuan. Kebanyakan yang mengeluarkan audio di sini adalah tentang kesehatan. Kemudian ada audio visual juga. Secara keseluruhan audio visual di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang juga hanya menjelaskan tentang ilmu pengetahuan kesehatan. Dan ada beberapa juga tentang prinsip-prinsip ekonomi. Kemudian yang selanjutnya ada layanan perpustakaan. Yang pertama itu ada layanan keanggotaan. Berarti yang dimaksud layanan di sini adalah mahasiswa dapat melakukan keanggotaannya melalui perpustakaan. Biasanya kartu perpustakaan jadi pada semester 2 atau semester 3. Nah, untuk para maba di semester 1 masih menggunakan kartu perpustakaan sementara. Nah, kemudian yang kedua ada layanan sirkulasi, yaitu peminjaman dan juga pengembalian. Untuk sistematikanya, para pemustaka membawa buku ke meja pustakawan, kemudian diproses untuk peminjaman dan diberitahukan kepada pemustaka untuk tanggal pengembaliannya. Kemudian ada layanan referensi yang tadi saya sebutkan, bahwa layanan referensi adalah buku-buku skripsi maupun jurnal yang sudah ada di area referensi. Kemudian layanan skripsi, kemudian layanan bebas pinjam. Maksudnya layanan bebas pinjam adalah ketika kita ingin melakukan tugas akhir, maka harus ada bebas peminjaman dari perpustakaan untuk salah satu syarat memenuhi studi akhir. Kemudian studi penggunaan layanan dan juga layanan magang. Layanan magang ini seperti yang kita ketahui, Universitas Muhammadiyah Semarang juga memberikan layanan magang kepada universitas dari luar. Contohnya dari ilmu perpustakaan Undip maupun dari manajemen pendidikan Islam dari UIN Wali Songo. Kemudian yang terakhir ada layanan perpustakaan digital ataupun layanan yang ada di website dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang yang bisa diakses melalui website dari para mahasiswa sendiri, dari HP mahasiswa sendiri. Mahasiswa hanya diperlukan untuk login melalui NIM dan juga nama, kemudian bisa mengakses buku-buku yang ada di perpustakaan digital. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama di perpustakaan Unimus. Nah, yang pertama di sini ada kegiatan sirkulasi. Nah, kegiatan sirkulasi ini kami berpartisipasi dalam kegiatan sirkulasi ini yang merupakan bagian inti dalam perpustakaan untuk mengatur bukunya, karena di sini terdapat pengembalian dan peminjaman serta banyak sekali. Saya dan teman-teman itu belajar cara memproses peminjaman, pengembalian buku, serta pentingnya pencatatan akurat untuk menjaga catatan inventarisasi. Nah, di sini prosesnya itu ada, yang pertama itu pengguna itu anggota perpus itu harus terdaftar dulu di dalam perpustakaan itu. Jadi di Unimus itu ada kartu. Nah, kartu itu kartu anggota Unimus. Jadi dia kalau meminjam, mereka itu pengguna kalau meminjam dia harus menggunakan kartu. Jika tidak ada kartu, maka mereka tidak bisa melakukan peminjaman buku dalam perpus tersebut. Dan nanti jika sudah melakukan peminjaman dan kami catat di sistem Unimus, terus nanti kartu mereka itu akan kita tahan. Nah, nanti kita tahan, jadi nanti mereka itu dibalikannya dalam jangka waktu 7 hari.
Nah, selama 7 hari itu kartu mereka akan kami pegang. Jadi mereka bisa mengambil kartu mereka jika mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam, dan mereka akan bisa mengambil kartu yang sudah kami pegang. Dan di dalam peminjaman ini juga ada denda. Denda itu 1 hari itu sebesar Rp500. Jadi 1 hari mereka terlambat mengembalikan buku, maka dendanya itu 1 hari Rp500. Oke, kita lanjut ke kegiatan shelving. Nah, di kegiatan shelving ini merupakan kegiatan di mana saya menyusun buku-buku berdasarkan sistem klasifikasi yang ada. Nah, proses ini tidak hanya melibatkan penempatan fisik buku, tetapi juga pemahaman yang mendalam mengenai sistem pengelompokan. Nah, jadi jika mereka sudah mengembalikan semua dan bukunya itu akan ditaruh di dekat peminjaman itu akan ditumpuk, dan kami akan mengembalikan buku itu sesuai penataan buku yang sudah tercantum, seperti kode bukunya atau sekarang di raknya itu kan ada rak kayak rak buku nomor sekian. Nah, kami mengembalikan berdasarkan judulnya juga. Nah, terus kegiatan selanjutnya yaitu menata koran. Nah, di menata koran ini jadi setiap hari itu ada koran yang datang. Itu kami tidak tahu itu korannya entah dibeli atau gimana, tapi korannya itu setiap hari datang ke perpus dan kami menerimanya. Nah, di situ tuh ada rak koran. Dia tuh ada raknya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi korannya itu datang setiap hari. Jadi ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat. Jadi nanti penataan korannya itu dari atas, dari yang rak paling atas itu berarti hari dari yang terbaru gitu. Misalkan ini hari Jumat, kita taruh atas. Terus nanti besoknya ada hari Kamis. Nah, yang Jumat kami turunin ke bawah, jadi yang Kamis di atasnya. Begitu seterusnya. Jadi ketika koran yang paling bawah itu, jika ada datang yang paling atas lagi, maka koran bawah itu sudah kami ambil dan tidak kami sediakan lagi di rak perpustakaan. Nah, terus kegiatan selanjutnya yaitu ada kegiatan inventarisasi. Nah, kegiatan inventarisasi ini merupakan langkah-langkah penting yang dilakukan untuk memastikan semua koleksi tercatat dengan baik. Nah, proses ini dimulai dengan pemberian stempel institusi pada setiap buku. Nah, jadi di kegiatan inventarisasi ini kami menempelkan pemberian stempel institusi yang ada di setiap buku. Jadi kami itu melakukan stempel-stempel gitu yang ada di buku yang mau ditaruh di tata letak gitu. Nah, di kegiatan inventarisasi ini tujuannya itu untuk mengupdate informasi tentang koleksi yang ada, termasuk jumlah, kondisi, dan lokasi buku. Dan di sini juga bisa kegiatan inventarisasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi buku yang hilang dan rusak. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses inventarisasi. Nah, yaitu pertama persiapan, menentukan waktu dan metode yang akan digunakan, manual atau penggunaan perangkat lunak. Nah, yang kedua ada pencatatan. Setiap buku itu diperiksa, dicatat, termasuk informasi seperti judul, penulis, nomor klasifikasi, dan kondisi fisik buku tersebut. Yang selanjutnya terakhir yaitu memastikan bahwa semua data yang dicatat sesuai dengan yang ada di sistem perpustakaan. Nah, jadi kita tidak boleh keliru dalam melakukan tadi inventarisasi. Jadi kita harus memastikan bahwa buku itu sudah benar dan sudah benar judulnya, penulisnya, dan nomornya dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Yaitu yang selanjutnya kegiatannya ada display buku baru. Nah, jadi display buku baru ini dilakukan pihak perpustakaan Unimus itu. Jadi di depan itu ada rak display baru. Nah, di sana itu ada rak displaynya itu ada 2 rak. Nah, di situ buku-buku baru itu semuanya diletakkan di rak-rak tersebut secara satu-satu. Jadi di situ mempromosikan bahwa buku-buku baru itu, karena sebelumnya itu tidak ada di perpus, jadi buku baru itu dipromosikan di rak display tersebut. Nah, terus kegiatan selanjutnya yaitu ada katalogisasi. Nah, kegiatan katalogisasi ini adalah pengumpulan informasi tentang koleksi perpustakaan, termasuk buku jurnal, media layanan agar mudah diakses dan ditemukan oleh pengguna. Ini mencakup pencatatan detail seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan subjek. Nah, jadi di katalogisasi ini nanti kita bisa mengecek
nanti kita bisa mengakses bagaimana kita akan mencari buku. Jika kita mencari yang manual tidak bisa, maka kita akan mengakses buku mencarinya dengan cara menggunakan sistem. Jadi nanti akan keluar di rak mana, sebelah mana. Nah, dan kita juga bisa melihat bukunya di situ tinggal berapa, udah berapa yang dipinjam, kita bisa melihat semuanya. Nah, tujuan katalogisasi di sini yaitu mempermudah akses. Pasti katalogisasi memastikan pengunjung dapat menemukan informasi dengan cepat. Nah, jadi mereka tidak perlu memutar-mutar mencari buku mana yang akan saya cari gini-gini. Jadi mereka hanya memastikan itu di sistem dan ketemu, dan nanti kita menunjukkan di sini gitu. Nah, yang kedua, selanjutnya ada peningkatan pelayanan. Nah, memberikan pelayanan lebih baik kepada pengguna perpustakaan pastinya ya, dengan cara yang sangat enak ini pasti akan pelayanannya itu akan meningkat. Nah, selanjutnya yaitu ada entry ebook. Nah, di kegiatan entry ebook ini kita itu akan mengupload buku-buku baru yang belum ada di sistem. Jadi kegiatan entry ebook. Sebentar teman-teman. Nah, di kegiatan entry ebook adalah bagian yang sangat menarik, di mana itu kami belajar bagaimana perpustakaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digital informasi. Melalui proses ini, saya itu dan teman-teman sangat memahami betapa pentingnya menyediakan akses yang lebih luas kepada pengguna terhadap sumber digital. Jadi kita itu mengupload bukunya itu menggunakan sistem digital, dan banyak sekali tata caranya. Dan jika jelaskan ya paling lama banget ini. Oke. Sepertinya teman-teman sudah paham. Yang selanjutnya itu ada kegiatan input data akhir. Nah, jadi di input data akhir ini kita memasukkan informasi mengenai karya ilmiah mahasiswa seperti skripsi, tesis, dan disertasi ke dalam perpustakaan untuk tujuan itu untuk dokumentasi dan aksesibilitas dari perpustakaan tersebut. Nah, tujuan input data tugas akhir ini mengelola dan mendokumentasikan karya ilmiah sebagai bagian dari koleksi perpustakaan. Nah, jadi begini, kami itu melakukan input data akhir itu, jadi mereka itu mengumpulkan bentuk tesis mereka, dan mereka itu mengumpulkan juga sebuah kaset. Nah, di situ kami disuruh untuk melakukan pemindahan file yang ada di dalam kaset itu, kami pindahkan ke dalam file-file. Jadi kami membuat file baru dan namanya itu seperti sudah kan, misalkan S2 jurusan apa gitu. Nah, di situ ada nama-namanya. Nah, itu kasetnya itu kami masukkan sesuai dengan nama tersebut. Jadi kami menggunakan laptop yang masih bisa menggunakan CD. Nah, itu CD-nya kami masukkan, terus kami ambil datanya, kami pindahkan ke file tempat yang ada sudah kami buat gitu. Jadi sudah kami pindahkan, terus sudah. Jadi begitu seterusnya dan kami pindahkan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kegiatan kami di sana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang keunggulan perpustakaan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang pertama yaitu ada akreditasi tinggi. Jadi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang itu memiliki akreditasi tinggi meraih nilai A. Ini saya ambil dari website yang di LL Dikti. Jadi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang ini mendapatkan akreditasi A dari mulai 2020. Jadi dengan adanya akreditasi A ini menggambarkan bahwa Universitas Muhammadiyah Semarang itu memiliki koleksi yang bagus dan memiliki nilai-nilai yang bagus. Terus yang kedua yaitu ada koleksi dan fasilitas. Jadi perpustakaan Unimus memiliki koleksi sekitar 3.000 buku dan beberapa fasilitas pendukung yang sudah modern. Di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang ini memiliki banyak sekali fasilitas yang mendukung para penikmat pustaka itu tadi untuk menikmati koleksi dan fasilitasnya. Terus yang ketiga yaitu ada sistem layanan terintegrasi. Jadi pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah ini menerapkan sistem pelayanan terbuka atau open access. Jadi para pembaca itu dapat mengakses
perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang dari manapun tempatnya. Terus yang keempat ada penggunaan teknologi modern. Jadi Universitas Muhammadiyah Semarang itu memanfaatkan penggunaan teknologi modern seperti penggunaan laser. Jadi di Universitas Muhammadiyah Semarang itu sudah memiliki seperti opak, sudah memanfaatkan opak, terus untuk absensinya sudah menggunakan absensi digital. Yang terakhir yaitu ada fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Jadi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang itu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia juga melalui pelatihan. Jadi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang itu mengadakan seperti BIMTEK, bimbingan teknologi, dan mengadakan kegiatan-kegiatan workshop atau diklat-diklat untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam Perpustakaan Muhammadiyah Semarang. Selain itu, Perpustakaan Muhammadiyah Semarang juga memiliki banyak cabang atau memiliki banyak unit. Seperti di GKB 1 itu untuk perpustakaan induk. Terus di GKB 2 itu ada perpustakaan di bidang teknik, dan ada di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Semarang itu untuk perpustakaan di bidang kedokteran gigi. Dan ada yang terakhir ada perpustakaan di bidang Fakultas Kedokteran, itu ada di GKB 1. Baik, sekian selanjutnya oleh pemateri selanjutnya. Oke, di sini saya akan pemateri ke-5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala pelaksanaan magang. Nah, selama pelaksanaan magang ini terdapat beberapa kendala yang sering dialami oleh mahasiswa, oleh kami yang sedang magang. Kendala-kendala ini tidak hanya memengaruhi performa di tempat magang, tetapi juga berdampak pada kegiatan akademis yang ada di kampus. Ada dua kendala yang paling utama dan sering muncul yang kami alami. Yang pertama yaitu manajemen waktu. Nah, salah satu tantangan terbesar yaitu manajemen waktu. Mahasiswa harus berbagi perhatian antara mengikuti mata kuliah dan menjalankan tugas di tempat magang. Nah, hal ini sering membuat mereka itu kesulitan untuk fokus dan memenuhi komitmen dengan baik. Baik dalam kegiatan akademis maupun selama magang. Yang kedua yaitu jarak tempuh. Nah, selain jarak antara lokasi magang dan kampus juga menjadi tantangan tersendiri. Perjalanan yang memakan waktu yang lama tidak hanya menguras energi, tetapi juga mengurangi waktu yang dapat digunakan untuk belajar atau beristirahat dengan optimal. Nah, tadi ada dua kendala yang sering kita alami, yaitu manajemen waktu dan jarak tempuh. Nah, demikianlah beberapa kendala yang sering dihadapi mahasiswa selama magang. Dengan menyadari dan mencari solusi untuk kendala ini, diharapkan mahasiswa dapat menjalani magang dan kegiatan akademis itu dengan lebih seimbang lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu materi yang ke-6 adalah inovasi di tempat magang. Yang pertama itu ada penyediaan ruang diksi. Jadi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang itu belum ada ruang diskusi untuk mahasiswa, jadi di sana itu kurangnya adanya ruang diskusi. Jadi penyediaan ruang diskusi itu atau kelompok digunakan untuk diskusi kelompok atau kerjasama antar mahasiswa. Ruang ini dapat digunakan untuk tempat belajar mahasiswa untuk berdiskusi sesama kelompoknya. Yang kedua adalah penyediaan banyak ruang baca. Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang itu kurangnya ruang baca yang luas karena di sana cuman ada beberapa kursi untuk ruang baca, dan di situ biasanya buat mengerjakan tugas oleh para mahasiswa. Yang ketiga yaitu penyediaan scan untuk absen pengunjung. Jadi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah itu pengunjung belum bisa menggunakan scan atau dia masih mengetik manual di komputer menggunakan NIM dan menggunakan NIM mereka. Terus yang keempat adalah sistem keamanan. Jadi sistem keamanan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang itu kurang. Jadi kadang masih banyak ada mahasiswa yang membawa tasnya masuk ke dalam perpustakaan atau banyak yang memakai kaos ke dalam perpustakaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke moderator.
Sekian dari kelompok magang Universitas Muhammadiyah Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penjelasan. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.